Bab 1411. Pergi dalam 3 detik. Seluruh tubuh Amel gemetar. Untuk pertama kalinya, dia merasakan aura pembunuh Greyset. Bahkan pada dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa dia adalah wanita Greyset, hanya ingin meminjam nama Greyset untuk membuat Dawson tidak berani melakukan apapun pada dirinya. Dia tidak pernah memikirkan Grey akan semarang itu. Ini adalah peringatan. Hati Amel terguncang. Dia merasakan niat membunuh Greyset tanpa sedikit pun bercanda. Apapun yang mungkin menyebabkan Darah Syam benar-benar salah paham atau membuat Darah Syam benar-benar tidak bahagia tidak boleh dikatakan. Bahkan meski dia bekerja sama dengan keluarga Syam, dia kadang-kadang dapat membuat lelucon dengan Greyset. Tetapi pada saat ini, jika telah melewati batas, akan ada jalan buntu. Mata Greyset membuat Amel merasa ketakutan. Hanya pada saat inilah dia dengan jelas memahami bahwa di mata Greyset, dirinya paling banyak hanya bisa menjadi mitra atau teman biasa. Tidak peduli seberapa cantik atau pintar dia, atau bahkan dia bisa sangat membantu Greyset. Tetapi selama dia membandingkan dengan Darah Syam, dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Ingatlah dengan jelas, Amel, tidak ada kesempatan berikutnya. Greyset berkata kata demi kata. Dalam tahun-tahun ini, aku telah melunakkan amarahku, tetapi itu tidak berarti bahwa aku tidak memiliki amarah. Amel menangis dan mengangguk. Dia telah tumbuh sedewasa ini, dia tidak pernah iri pada siapapun. Tapi sekarang, dia iri pada Darah Syam, bahkan dia cemburu. Cinta sejati Greyset untuk Darah Syam telah menjadi begitu dalam. Jangankan seseorang dapat menggantikannya, bahkan jika itu sedikit untuk dibagikan, itu sama sekali tidak mungkin. Melihat Amel mengangguk, Greyset berbalik dan menatap Dawson, yang terbaring di tanah, memegangi tubuh bagian bawahnya dan mengejang. Tangan Klanslanka meregang terlalu lama. Greyset menginjak tubuh Dawson, menyebabkan Dawson menjerit lagi kesakitan. Saya tidak peduli sebelumnya, tetapi sekarang di kota kasino, saya tidak menginginkan ada yang datang untuk menimbulkan masalah. Tidak peduli siapa itu, apakah kamu mengerti? Wajah Dawson memerah. Sambil menggertakkan gigi, dia berkata, "Kamu, apakah kamu tidak takut?" Greyset berjongkok menunduk dan menatap. Dia melihat Dawson tanpa mengatakan sepatah kata pun, tetapi matanya menjadi lebih dalam dan lebih dingin. Ini seperti binatang buas, menatap mangsanya. Satu mangsa yang bisa dia bunuh kapan saja dan ditelan hidup-hidup kapan saja. Dawson menatap ke dalam mata Greyset, seolah-olah pada saat itu, ia jatuh ke dalam jurang. Perasaan ngeri membuatnya panik dan tidak berani mengatakan sesuatu yang provokatif. Greyset tidak mengomentari Dawson lagi. Sampah semacam ini tidak memenuhi syarat untuk membiarkan dia melakukannya sendiri. Dia menoleh dan melirik ketiga orang yang bertarung dengan riang, matanya secara bertahap menajam. Latar belakang keluarga Silanka sepertinya cukup bagus. Greyset berkata dengan ringan. "Rian." Dia berteriak, dan riang segera meledak dan mundur tepat di depan Greyset. "Saudaraku, itu harusnya orang yang diorganisir oleh tentara bayaran di Timur Tengah. Nilai pelatihannya sangat berat." Rian meremas tinjunya, persendiannya berderit. Kekuatan ketiga orang ini telah mencapai level Grandmaster.
Tidak seperti mereka yang berlatih seni bela diri, mereka lebih baik dalam membunuh dengan satu pukulan. Karena mereka melatih teknik membunuh yang sebenarnya. Ini adalah tentara bayaran dari Timur Tengah lagi. Grey-Z menyipitkan matanya dan berkata, "Aku akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup, dan segera menghilang dari mataku dalam 3 detik." Begitu suara itu jatuh, ketiga master itu, bukannya pergi, tapi langsung maju ke Grey-Z. Mereka menyerang dengan kejam. Grey-Z masih berdiri di sana, tanpa menggerakkan setengah dari kakinya, tapi perlahan mengangkat tangannya. Hampir dalam sekejap mata, mereka bertiga tiba di depan Grey-Z pada saat yang sama, satu di kiri dan satu di kanan, dan yang lainnya tepat di depan Grey-Z. 3 tinju meledak ke arah kepala Grey-Z pada saat bersamaan. Bab 1412. Jangan bunuh aku. Bang, bang, bang. Grey-Z bergerak. Tapi dia sepertinya tidak bergerak, seakan berdiri di sana sepanjang waktu, dan tak berkutik. Bahkan meski dia dengan jelas melakukan 3 pukulan, kekuatan pukulan yang keras itu menyebabkan suara berderak di udara. Dan itu terlalu cepat. 3 pukulan meledak lebih cepat dari 3 orang di depan mereka sebelum tinju mereka jatuh ke Grey-Z. Tinju Grey-Z sudah mengenai mereka. Kemudian mereka menyentuh tenggorokan mereka. Brak, brak, brok. 3 sosok terbang langsung, menghantam tanah dengan keras, dan dengan mulut terbuka menyemburkan darah. Mereka semua menutupi tenggorokan mereka, dan bahkan tidak bisa berteriak. Kekuatan tinju Grey-Z langsung menghancurkan jakun mereka. Bahkan Ryan bisa melihat darahnya mengalir. Kekuatan Grey-Z lebih kuat dari sebelumnya, terlalu jauh lebih kuat. Halaman-halaman buku tinju super begitu kuat. Bukannya Ryan tidak pernah membacanya, sebenarnya barang-barang Grey-Z tidak pernah disembunyikan dari Ryan. Setelah melihatnya beberapa hari, Ryan merasa pusing dan tidak bisa mengerti apa-apa. Tapi di mata Grey-Z, gerakan sederhana di dalam tinju mengandung hal-hal yang sangat mendalam. Setiap kali dia melihatnya, persepsinya berbeda. "Kakak, apa yang harus dilakukan pada orang ini?" Ryan menunjuk ke Dawson, yang jatuh ke tanah. Wajahnya benar-benar ketakutan dan bahkan tidak bisa berdiri. 3 master bela diri. Itu adalah master yang dibawa dari klan keluarga Slanka. Tetapi bahkan tidak bisa mendekati tubuh Grey-Z. Bagaimana ini mungkin? Dia tahu bahwa Grey-Z hebat. Ketika Grey-Z datang ke keluarga Slanka sendirian, dia tidak memasuki bersama siapapun, itu cukup kuat dan mendominasi. Tapi hari ini, apa yang baru saja terjadi? Dawson tidak melihat apa-apa. Grey-Z jelas dikepung, dan kepalanya pasti hancur di detik berikutnya, tetapi kenyataannya, malahan 3 orang lainnya yang terbang. Grey-Z menoleh dan menatap Dawson, yang tiba-tiba menjadi semakin ketakutan. Duncan sudah mati. Ditendang sampai mati oleh Grey-Z. Ketiga master sudah mati, dan ketiganya dipekerjakan oleh klan Slanka, dan beberapa master lain yang mendukung mereka juga dibunuh oleh Grey-Z. Bagaimana dengan nasib dirinya? Jangan bunuh aku. Jakun Dawson meluncur, mengeluarkan suara. Kamu ingin cabang keluarga Slanka ini? Aku memberikannya kepadamu.
Aku akan memberikannya kepadamu. Dia tidak tahu bahwa Grey Z menginginkannya atau tidak. Dia tidak tahu apa yang bisa dia berikan kepada Grey Z. Jadi dia hanya bisa berjuang untuk bangkit dari tanah dan berlutut lagi. Ampuni aku, selamatkan aku. Grey Z di depannya adalah iblis. Aku tidak akan membunuhmu. Grey Z menyipitkan matanya. Aku tidak membunuh orang tak dikenal. Kembalilah dan beritahu orang-orang dari klan Slanka, aku tidak peduli apa yang ingin mereka lakukan, tapi di kota kasino, jangan pernah datang. Dia mengambil langkah maju, momentumnya luar biasa. Dawson merasakan selangkangannya menjadi basah. Apakah kamu mengerti? Dawson mengangguk kuat-kuat, tenggorokannya menjadi kering, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Melihat bahwa Grey Z tidak tertarik untuk membunuhnya, dia merasa beruntung untuk pertama kalinya bahwa dia hanyalah orang yang tidak dikenal, orang yang tidak dianggap. Tidak layak bagi Grey Z untuk melakukannya, ini adalah hal yang baik. Dawson berguling dan merangkak untuk melarikan diri. Amel berdiri di sana, dia memikirkan akan membunuh Dawson seorang diri. Tapi Grey Z tidak berbicara, jadi dia tidak berani. Ini adalah pertama kalinya dia begitu takut pada seseorang. Dia dulu merasa bisa bercanda sesuka hati, menggunakan, dan bahkan memanipulasi Grey Z. Tetapi pada saat ini, Amel benar-benar menyadarinya. Itu adalah kesalahan serius yang dia lakukan sebelumnya.